Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kulo ma'alif nihayatijin nafa'ana Allahu bi ulumihi wa karamatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4 nihayatijin, kita mulai dari awal. Bismillahi Inna Allah murakarim jane jaluk diturun isun kakaya jaluk penawasa Oromani kang mabari nikmat gede ikil abine jaluk jalan akhirat. Orang ini kang mabari nikmat gede ikil abine dalam akhirat barakat lagi diisun ini kita dan haraman kawan kita kuratul air dengan sebagainya. Mereka mengangkat kawasan atau alam berkah. Aksamul ismi tis'atun. Bermula bagian-bagian nama tis'atun ada 9. Nama itu ada 9 kategori nama. Sebuah nama manusia, nama hewan, nama apa aja sebenarnya. Sebuah nama itu ada 9 kategori, 9 macam. Awaluha yang pertama al-ismul waqi' ala syai'in bihasabi dzatihi. Nama diperuntukkan pada sesuatu bihasabi dzatihi sesuai fisiknya. Sesuai fisik, kasairi alam seperti nama-nama benda, nama-nama benda, nama khusus. Contoh Nahu Zaidin, nama sosok orang dengan nama Zaid. Bainahu Datu Zaid, maka nama itu adalah sosoknya sesuatu. Atau sesuatu itu namanya Zaid. Datul Musosotun al-Musawar Zaid. Ada orang namanya Herman atau nama Udin. Datul Musosotun al-Musawar Zaid. Sosok ini, benda ini namanya Pak Udin. Nah gitu. Itu disebutnya al-ismul waqi' ala syai'in biasa bidati. Datul Musosotun al-Musawar Udin. Sosok orang dinamai dengan Udin. Udin yang pertama Pak Udin, Pak Udin. Ya, air Udin. Macam kan. Datul Musawar. Ya. Nama-nama isi malam. Nama Tono, Datul Musawar itu Tono. Nama Tono main, enggak ada yang lain kan. Ada kesamaan nama, beda orangnya beda. Apa aja? Ada yang Udin, sana juga Udin, apa orangnya beda. Nama itu melekat pada fisiknya. Fisik itu dan itulah orangnya. Sekalipun namanya sama, tapi beda bedanya. Sosoknya itu macam yang pesek, ngokong, cuma giginya ke depan, macam-macam. Kan gitu. Itu namanya simala. Jadi al-ismu waqi' ala isim biasa bidati. Ayo hakikatihi itu. Datul musawatun ayo hakikat Zaid itu. Hakikat Udin itu artinya itu sosoknya. Jadi penamaan nama-nama orang. Nah, gitu. Syarihah yang kedua, al-waqi' ala syai'in. Al-waqi' ala syai'in biasa bijujin min ajaidati. Nama
Yang nama sesuatu karena dilihat dari bagian dari sesuatu itu. Juz'un min ajaidatihi kajawhal jidar wal jismun lijidar, seperti benda untuk penggaris atau sosok untuk penggaris. Padahal dia megang penggaris, atau saya pegang mic. Apa tuh? Benda. Jadi tidak lebih spesifik gitu, masih ngangkang. Tapi kan nggak salah juga, apa tuh benda? Ini penamaan itu al-waqi' alaisin biasa bijuni menjadi benda itu bagian dari dat. Benda itu bagian dari dalam istilah ilmu mantik itu sesuatu yang masih jauh dari spesifik si benda itu. Jadi spesifik sesuatu itu benda. Ini bahasa kita namanya jauhar. Arti jauhar itu benda aja, sosok benda. Tapi namanya kan ada lagi, masih jauh dari nama yang sesungguhnya, belum hakikat. Dia masih berbentuk sosok. Apa tuh? Benda. Belum jelas. Itu penamaan seperti ini dinamakan al-waqi' alaihi biasa wujudi. Dua kan? Salisuan nomor ketiga al-waqi' alaihi biasa sifat hakikat. Penamaan karena ada karakter hakikinya, sifat hakikinya. Kalimatan bidati yang memang malakat tidak itu. Kal aswad wal abyad wal kima wal malhar wal barid, seperti hitam, putih, panas, dingin. Nama kucing saya si hitam karena memang ada karakter atau ada sifat-sifat khusus yang melekat di kucing itu. Warnanya bulunya itu si hitam. Nah, gitu. Penamaan kucing dengan si hitam itu namanya al-waqi' alaihi biasa sifat. Nama sesuatu karena memang ada karakter atau sesuatu yang melekat di benda itu. Si hitam, si manis jembatan Ancol, manis sekali dia. Oke, gula, si putih, punya mobil warnanya putih, si putih. Jadi penamaan itu disebutnya al-waqi' alaihi biasa sifat. Ini umum terjadi, banyak terjadi, bukan di kitab saja, di kehidupan kita sehari-hari terjadi. Si putih, si merah, atau si panas, si dingin. Memang panas terus, karena ada sifat hakiki yang melekat tidak itu di bendanya, hitam, putih, dan seterusnya. Rabi'ah nomor keempat, ada 9 kategori ini penamaan-nama itu. Nomor keempat, al-waqi' alaihi biasa sifat hidup dia bakal. Penamaan pada sesuatu karena dilihat dari sifat sandarannya saja. Seperti kalau maklum wal mafhum, seperti sesuatu yang sudah maklum wal mafhum wal manqul yang sudah disebutkan, wal malik yang dimiliki, wal malik yang pemilik, wal manqul yang dimiliki. Seperti ada di surat perdataan ya, pihak satu namanya yang memiliki, pihak kedua yang menyewakan, pihak kedua yang disewakan. Itu kan nama juga, yang menyewa atau penumpang nama juga, cuman nama ini sifat hidupi. Artinya sebuah kata kerja
yang dia pakai karena melakukan itu, karena melakukan pekerjaannya. Penumpang, kata kerja kan numpang, kata kerja numpang ini jadi penamaan bagi dia. Penumpang, mana penumpang, mana yang sewa, mana sewa, mana ya, itu penamaan. Situ bukan penamaan nama, bukan penamaan jahit nama seperti tadi, tapi penamaan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Jadi sifat hidupinya tuh. Pemisuhan nomor kelima, al-baqi alaihi biasa disifat salbiyah. Penahan sesuatu dilihat dari sifat salaf. Sifat salaf itu sifat-sifat atau yang terjadi di sosok itu, tapi nggak ada, hilang. Kalau bahasa kita mah tuna gitu. Kalau ama seperti orang buta, kalau fakir seperti fakir. Kalau ama seperti nama ama buta. Kalau fakir seperti nama fakir. Kalau salim seperti nama salim, orang yang normal, selamat, anil abad dari cacat. Si buta dari gua hantu. Penamaan buta dari gua hantu itu disebutnya al-waqi alaihi sifat salbiyah. Kenapa? Karena dia ada punya panca indera yang nggak bisa melihat alias mata, yang hilang. Salaf itu yang hilang. Sifat salaf sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, itu melihat. Tidak dijadikan nama bagi sosok itu, si buta. Itu namanya karena sesuatu yang tidak ada atau yang hilang dalam dirinya. Buta, si tuli, gitu. Atau si fakir, karena memang fakir, atau si salim. Salim itu bisa nama orangnya, dan salah satu namanya salim. Ada yang memang penamaan karena sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Maksud tidak ada pada dirinya itu apa? Salim minal apa itu selamat dari cacat. Berarti tidaknya cacat. Nah, tidak cacat menjadi penyamaan tadi yang orang selamat. Bisa nama asli selamat itu, bisa juga orang yang normal nggak cacat, selamat. Mas selamat. Aman atau terlindung dari cacat atau orang normal. Itu ya, itu nomor 5. Tinggal menerapkan antara bahasa kitab dengan keseharian kita. Cuman kosakata di keseharian kita agak terbatas. Kalau di kitab seperti ini menggunakan bahasanya enak, tapi kalau diterjemahkan mencari kata-kata lainnya agak susah. Itulah. Makanya bahasa Arab itu bahasa yang kosakatanya kaya, lebih tinggi dari bahasa Inggris, bahasa lain. Makanya hadis menyatakan ta'allamul arabiyyah wa 'allamun nas, belajar berbahasa Arab, pelajari bahasa Arab dan ajarkan orang. Karena untuk memahami sebuah pernyataan, statement, memahami Quran, memahami hadis yang kualitasnya tinggi, mau nggak mau harus dipelajari supaya tidak salah memaknai. Sadisuhan nomor ke-6, al-waqi alaihi biasa disifat hakikat masih bagi hidupi. Menamai sesuatu dilihat dari sifat hakiki dan sifat hidupi. Contoh alimin, seperti nama alim, orang alim, si alim, muqadirin, dan si qadir. Qadir itu bukan nama asli qadirnya, tapi karena penamaan sifat hakiki dan sifat hidupi. Bilaan anak ilma wal qudrat sifatun hakikat laha, dipandang dari berdasarkan dari ilmu. Si alim itu karena ada ilmu, si qadir itu karena ada qudrat, ada kemampuan. Yang berkuasa, karena emang ada kekuasaannya. Yang alim karena emang ada ilmunya. Itu sifat hakiki yang ada di sana. Bahkan idafatil marwa maklurat, termasuk juga di sana memang ada pekerjaannya. Yang berkuasa
pekerjaannya ada, sifat idopinya ada, sifat hakikinya ada, main pisandangnya ada. Dalam dirinya disebut berkuasa dan memang melakukan kekuasaannya itu, kewenangannya itu. Ini penamaan sesuai sifat hakiki dan idopi. Punya ada kewenangan pejabat, kewenangan itu memang dijalankan kewenangannya, bukan hanya sekedar berkuasa saja, tapi dijalankan kuasa ini. Penamaan kepada sosok seperti itu sifat hakiki dan sifat idopi secara bersamaan. Ini kan contohnya itu cuma 2, alim, qadir, banyak contoh lain. Kalau di tingkat-tingkat tertentu pembelajaran ini kan suruh nyari contoh. Lihat hasil apa enggaknya pelajaran ini bisa memberikan contoh. Jadi nama-nama seperti ini. Nah, kalau kasih nama, kasih pemberian contoh, kasih tugas bertambah puyeng ini. Dengan ngaji aja kita mau usah pakai tugas-tugas. Syafi wahana nomor kata juga karakteristik nama ya, kategori nama. Al-waqi' alaisai biasa sifat hakikah sifat salbiyah. Penamaan sesuatu dilihat dari sifat hakiki dan sifat salbi. Qadir layak diri. Orang mampu dan qadir itu orang yang kuasa atau yang mampu, layak jud yang tidak lemah. Mampu tidak lemah. Mampu tidak lemah. Aliman la yajhal, orang alim yang gak bodoh. Nah, ini penamaan itu jadi bersamaan antara hakiki dan sifat salbi. Alim gak bodoh, gak agak ya. Soalnya ada juga alim yang bodoh. Alim bodoh. Alim gak bodoh. Mantap nama alim. Alim gak bodoh. Orang tahu gak bodoh, ada. Orang tahu bodoh, ada juga. Wakal wajibil wujud seperti nama wajibil wujud ya. Wajib wujud sifat hakiki dan sifat salbi. Allah, nama Allah dinamai wajibil wujud, wajib wujud. Berarti sifat hakiki bagi Allah ya wajib wujud. Salbinya adalah tidak wajib. Sifat salbinya adalah enggak wujud. Sifat salbi disertakan di situ dengan kalimat wajib wujud. Kalimat wajib wujud mengandung makna ada mewujud, ada mewujud gitu. Wajib wujud mengandung makna tidak hilang atau tidak sirna, mengandung maknanya gitu kan, wajib wujud, wajib ada. Jadi antara sifat hakiki dan salbiyah bersamaan. Saminu nomor ke-8, al-waqi' alaisi biasa sifat idopi ala sifat salbiyah. Penamaan sesuatu dilihat dari sifat idopi. Sifat idopi itu sesuai kerjaan. Ala sifat salbiyah atas sifat salbi. Sifat salbi itu yang tadi seperti buta itu, yang tuna itu yang tidak ada, yang hilang. Kalau di awal seperti lafaz pertama. Fa'innahu ibaratun min kanin sabiqun ghairuhu, karena itu adalah bahasa dari keberadaan mendahului yang lain. Wa huwa sifatun idofiyah, yaitu sifat idofi. Wa nahu la yadbu ghairuhu, dan dia tidak mendahului orang yang lain. Wa huwa sifatun idofiyah, yaitu sifat salbi. Maka qayyum, seperti yang maha berdiri. Fa'inna ma'anahu, sungguhnya qayyum kaunu qaiman binafsi, dia berdiri pada zatnya. Seperti Allah ya. Penamaan Allah dengan Al-Qayyum, Aikiyamu binafsi, keberadaan Allah itu berdiri dengan zatnya. Berdiri dengan zatnya itu bukan berarti menciptakan diri sendiri. Berdiri di zatnya. Berdiri di zatnya bagaimana? Kayak ada tuh sel-sel apa ya, jadi lahir sendiri gitu. Allah bukan lahir sendiri, kalau lahir sendiri berarti ada permulaan dan mustahil. Jadi kalau Imam bin Nafsi ada titik udah Allah berdiri sini ngomong orang lain gitu. Dan pengertiannya bukan berarti menciptakan diri sendiri atau terlahir sendiri. Nah itu mustahil, itu makhluk. Allah mah ada sebelum menciptakan dan tidak ada awal. Makanya
diuraikan dalam sifat 20. Pengertiannya begini, bumi beserta seisinya alam semesta adalah ciptaan Allah, pertanda adanya Allah gitu. Nah, sementara kalau misalkan bumi beserta isinya tidak ada, apakah Allah ada? Ada. Karena argumen penanda Allah ada ciptaannya bukan berarti menghasilkan bahwa ketika tidak ada ciptaannya, penciptanya nggak ada gitu. Umpamanya ada tukang bikin lemari, adanya lemari menunjukkan ada yang tukang, ada yang bikinnya, ada penciptanya. Kalau lemarinya nggak ada, nggak berarti menunjukkan yang bikinnya nggak ada, cuma nggak mau bikin kan bisa aja. Nah, jangan disamakan pengertian ketika nggak ada yang bikin, nggak ada yang, ketika nggak ada karyanya, nggak ada yang bikin. Jangan disamakan itu. Allah tetap ada sekalipun nggak ada ciptaannya. Gitu. Tasir wakakayum painamano kauno kaimu binafsi. Layah tujuh lagi pengertian Allah berdiri sendiri itu layah tujuh lagi bahwa salah Allah itu tidak memerlukan yang lain selain Allah. Allah tidak memerlukan selain Allah. Bahwa salah layah tujuh lagi disebutnya salah. Salah itu maksudnya ada kalimat tidak gitu. Itu namanya salah. Layah tujuh lagi tidak memukul yang lain, itu salam. Seperti tidak bisa melihat, itu salam. Arti salam itu menghilangkan. Tidak bisa melihat, berarti melihat itu dihilangkan. Tidak bisa melihat, nggak bisa mendengar, itu kalimat-kalimat itu disebutnya salam. Layah tajwi lageri, itu salam. Allah tidak memukul yang lain. Artinya dihilangkan yang lain itu. Allah nggak perlu gitu. Gitu maksudnya. Dilihat dari sisi kata-kata ya. Salam itu apa? Salam itu kalau secara harfiah menghilangkan, andedel atau menghilangkan. Layah tajwi lageri, pengertiannya Allah tidak memerlukan yang lain. Nah, gitu. Seperti tidak melihat, berarti melihat itu hilang. Au muqamin lageri wa idobatun. Bahwa idobatun wa muqawiman ligari. Wa muqawiman dan yang berdiri ligari pada yang lain, muqawiman dan yang berdiri ligari pada yang lainnya. Wa idopah maksudnya justru yang lain berdiri karena Allah gitu. Artinya memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan yang lain, justru yang lain yang memerlukan Allah. Ini sifat tidak. Allah itu diperlukan oleh selain Allah. Jadi kalimat dari bahwa itu. Jadi Allah memberikan nama kepada Allah dengan nama Al-Qayyum, Al-Qayyum binafsi. Ini adalah penamaan dengan dilihat dari bihasabi sifat idofi ala sifat salbi. Gitu. Allah tidak memerlukan yang lain, berdiri sendiri begitu. Justru yang lain membutuhkan Allah. Tansiun nomor ke-9, al-baqi alaisi bisa bimajmui sifat hakikah wa idofiyati wasalbiyah. Penamaan sesuatu karena berkumpulnya sifat-sifat hakiki, sifat idofi dan salbi. Waduh, kalilah seperti ilah. Allah dinamai dengan ilah itu Tuhan. Fa'inna yadul ala fa'inil mujudan. Setiap yang namanya Tuhan, fa'inna yadul ala wajib, menunjukkan harus ada. Tuhan harus ada. Setiap yang namanya Tuhan, ilah diartikan di bahasa kitanya Tuhan. Jadi lafaz Allah itu asal katanya ilah. Untuk ma'rifat tambahan alif lam di awal, jadi lafadznya Allah. Karena alif lam berteman jadi samsiah, tanda cara bacanya disebut tafhim, harus dibaca tebal, jadi Allah gitu. Jadi Allah itu asal katanya ilah, tambah alif lam di awal, baca tafhim itu tebal.
Jadi Allah nggak dibaca Allah. Asalnya sih dibaca Allah pada saat penyamaan, tapi lihat dari sisi cara baca, alif lam saja dibaca tapi artinya tebal. Jadi lafaznya bacanya Allah. Gitu. Ilah ini diartikan Tuhan adalah sesuatu yang wajib wujud. Nah, artinya nggak mungkin yang namanya Tuhan hilang. Ngomong Tuhan hilang, nggak mungkin. Harus wujud. Ajalian dan yang namanya Tuhan itu harus ajali. Arti ajali itu sebelum penciptaan makhluk harus ada. Wajib wujud lidati, wajib wujud akan zatnya harus ada. Jangan sampai punya pengertian Allah ada awal berkembang biak sendiri, mustahil. Wala sifatil sifiyah, dan penamaan berdasarkan sifat syar'i adalah alat tadi yang menunjukkan karena bersihnya Allah dari hal-hal yang diragukan. Wala sifatil idafiyah, dan penamaan sesuai sifat idafi adalah ala ijad yang menunjukkan mewujudkan wa takwin dan menciptakan. Jadi lafaz ilah itu yang namanya Tuhan itu pasti menciptakan. Gak mungkin Tuhan nganggur. Karena Tuhan itu lagi nganggur, gak mungkin. Tuhan itu harus bekerja. Yang disebut Tuhan itu pasti bekerja, melakukan bekerja. Dan Allah itu kullu yaumin huwa fi sya'n dalam surat Ar-Rahman. Setiap waktu setiap detik itu bekerja. Gak nganggur ya, kalau nganggur mati semua alam dunia. Nganggur karena mewujudkan, menciptakan, melahirkan, mematikan. Waduh, nganggur bukan Tuhan. Ngapain nganggur? Bukan Tuhan, emang bukan Tuhan. Gak punya kerjaan. Makanya gitu kalau kita di alas, kenapa nganggur? Bukan Tuhan. Aduh, gitu. Allah itu bekerja setiap saat, nggak diem. Apa nggak capek? Manusia kalau kerja tiap saat capek, Allah yang nggak ada capek, emang kerjaan. Wallahu a'lamu ala dzal wujud. Sementara nama Allah adalah alamun ala dzatil wajibil wujud. Nama dat yang wajib adanya. Ay allati la yumkinu adu, diterjemahkan nanti adalah dat yang tidak mungkin hilang, yang mungkin sirna. La bil madi wala bil ma, tidak di masa lalu, tidak di masa sekarang, walau bil masdar, dan juga tidak di masa akan datang. Tidak akan pernah hilang dulu, sekarang dan nanti. Walau yujad nafsu, walau yujad ghairuhu. Allah tidak mewujudkan dirinya dan orang lain tidak mewujudkan Allah. Gitu ya, tauhidnya gagah segitu juga. Kalau tidak menggunakan bahasa Arab, menggunakan terjemahan redaksi lain, kosakata terbatas. Bisa ngambang. Mau nggak mau dalam bahasa tauhid, uraian-uraiannya harus menggunakan bahasa Arab. Nggak mau puyeng kalau tidak berbahasa Arab. Walam yujad nafsahu, walam yujudu ghairuhu. Allah tidak mewujudkan dirinya sendiri dan tidak diwujudkan orang lain. Kalau diwujudkan diri sendiri kayak sel amuba itu, hewan bersel, itu wujud sendiri, mustahil banget. Gitu ya. Subhanallah, mudah-mudahan kepaham ya. Insya Allah yang memberikan kepahaman manusia mendengar ceramah, mendengar nasihat hanya mampu sebatas kata-kata. Tapi ada yang lebih dari itu, Allah memberikan pemahaman sehingga kata-kata terbatas. Dan itu ikut aja, ikut tadi ini Allah ngasih ya Allah subhanallah imarana ilama alam tanah gitu. Masuk jauh menunjukkan tidak ada yang menginjakkan kita kecuali Allah. Manusia, guru hanya sebatas menyatakan apa yang beliau mereka ketahui. Tapi ilmu lebih dari itu Allah yang ngasih. Amin. Wawalam siapa mungkin sambil ngobrol-ngobrol. Ngaji ngantuk kan? Ngopi mah enggak. Alhamdulillah.
Rabbil Alamin.